Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Mas Sony serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Kayla Sucini Penggali dengan NPM 60230030 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Business Psychology Framework. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu Business Psychology Framework. Jadi Business Psychology Framework adalah suatu kerangka yang menggabungkan ilmu psikologi dengan dunia bisnis. Tujuannya yaitu diantara lain supaya menjelaskan bagaimana bisnis tidak hanya mengejar tentang suatu keuntungan, tapi juga bisa berkelanjutan secara produktif serta membawa kesejahteraan bagi orang-orang di dalam bisnis tersebut. Jadi singkatnya, framework ini adalah untuk membantu kita melihat bagaimana bisnis dari sisi strategi, organisasi, sampai manusia yang ada di dalamnya. Oke, yang pertama, framework ini dimulai dari bagian pertama, yaitu kita sebut sebagai Strategic Direction Capital. Di sini kita bicara soal landasan awal bisnis seperti filosofi dari bisnis tersebut, lalu dituangkan dalam visi dan misi dari bisnis tersebut. Dan dari situlah dapat diturunkan lagi menjadi tujuan bisnis, target, dan berakhir dari strategic intent atau arah strategis dari bisnis tersebut. Bagian ini penting supaya bisnis tahu alasan berdirinya dan apa yang ingin dicapai serta bagaimana cara mencapainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke Organizational Capital, yang dimana bagian ini terdapat 4 komponen. Komponen pertama yaitu Leadership and Management, yang berisikan bagaimana pemimpin mengarahkan dan mengambil keputusan dalam suatu bisnis. Yang kedua yaitu Organizational Culture, yang dimana berisikan tentang nilai, norma, serta kebiasaan kerja di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, Infrastructure and Management Technology, yang dimana berisikan tentang dukungan sistem, fasilitas, dan teknologi agar bisnis tersebut bisa berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, keempat, yaitu Knowledge and Informational Management, yang dimana berisikan bagaimana informasi dapat disimpan, dikelola, dan digunakan untuk mendukung keputusan dalam suatu bisnis. Lalu lanjut ke Human Capital, yaitu aspek yang berfokus pada orang-orang yang ada di dalam organisasi bisnis tersebut. Ada beberapa kompetensi yang dapat ditekankan, yaitu yang pertama, individual competence, yaitu suatu kemampuan pribadi tiap karyawan. Poin kedua, teamship competence, yaitu suatu kemampuan bekerja sama dalam tim. Poin ketiga, organizational competence, yaitu suatu kekuatan organisasi secara menyeluruh. Dan keempat yaitu social and environment competence, yaitu kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar yang ada pada bisnis tersebut. Lalu, yang ketiga adalah model dari strategi. Organizational and human capital itu berjalan seimbang, maka akan terbentuknya suatu business psychological framework model 2019. Nah, model ini tuh menekankan dua hal utama. Hal yang pertama yaitu tentang produktivitas dan psychological well-being. Jadi organisasi tidak hanya mengejar hasil kerja di akhir, tapi juga memastikan kesejahteraan psikologis dari karyawannya sendiri. Dan hasil akhirnya ini adalah tercapainya suatu sustainable business excellence and happiness, yaitu keunggulan bisnis yang berkelanjutan sekaligus menciptakan kebahagiaan semua pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Dan terakhir, framework ini juga tuh terhubung dengan external force atau faktor luar seperti pasar dan kompetensi. Dan hasil dari bisnis tersebut akan memberikan umpan balik sehingga organisasi bisa terus beradaptasi dan berkembang sesuai berjalannya dengan zaman. Kurang lebihnya penjelasan saya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.